Oke, halo, selamat malam teman-teman kebaikan. Selamat malam orang-orang baik. Oke nih, sekarang tanggal 7 Juni 2020, tepatnya hari Minggu, kita bakalan join bareng sama Igor Saikoji. Yeay. Siapa sih yang gak tahu Igor Saikoji? Rapper yang kalau awal-awal tuh kita tahu suka nyanyinya tuh yang lagu pertamanya, siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online ya. Oke, udah ada yang mulai join. Oke, sambil nunggu kita sambil dengerin lagu dulu ya teman-teman. Halo buat orang-orang baik yang baru aja join. Sambil nunggu Bang Igornya, kita sambil dengerin lagu dulu. Kita dengerin lagunya dari Bruno Mars. Kedengeran nggak teman-teman lagunya? Nah, buat yang masih nanya, kita hari ini mau sharing tentang masih seputar corona. Tapi hari ini, kalau kemarin kan kita udah sharing sama dokter corona, terus kita udah sharing juga sama mantan kapten timnas Indonesia. Nah, hari ini kita bakalan sharing bareng musisi. Nah, musisinya itu adalah Bang Igor Saikoji. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya nih seputar corona di kalangan musisi itu seperti apa sih kondisinya gitu, apakah ada yang mengganggu untuk pendapatannya atau yang lainnya. Jadi buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di live Instagramnya Speak Up Kebaikan bersama Igor Saikoji. Nanti kita bakal mulai jam 8, terus sekitar jam 8:30, jadi live nya 30 menit bareng Bang Igor. Halo yang baru join, teman-teman kebaikan, orang-orang baik nih pasti yang join. Amin. By the way, gimana nih kabar kalian selama corona ini? Kan udah hampir 4 bulan ya, dari Maret, April, Mei, Juni, udah 4 bulan.
Terus kan sekarang juga udah mulai direnggangin ya buat PSBB-nya, walaupun masih masuk masa transisi tuh. Gimana nih dari teman-teman kebaikan? Apakah ada yang sudah mulai bekerja, melakukan aktivitasnya, yang lain-lain? Ataukah masih diem-diem aja di rumah? Oke, buat yang baru join, apa kabar? Selamat menjalani hari minggunya. Iya nih, sebentar ya teman-teman. Buat Bang Igornya. Mungkin masih bersiap-siap. Karena segala sesuatu butuh persiapan, guys. Diharap bersabar. Kita tunggu dulu. Halo orang-orang baik. Kalau kemarin kan nge-live-nya bareng sama yang cowok ya. Sekarang ganti lah sama yang cewek gitu. Biar gak bosan ngeliatnya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau cerita di komen gitu. Cerita dulu gimana sih kesibukannya selama pandemi ini, ngapain aja gitu. Maaf gangguan. Mungkin sambil nunggu ada yang mau request lagu biar yang nonton bisa nyanyi-nyanyi juga sambil dengerin lagu-lagu. Dengerin dari lagunya Maroon 5 kali ya. Oke nih teman-teman dari Pick Up Kebaikan, dari Bang Igornya udah mulai join. Oke, kita matiin dulu ya lagunya. Halo. Oke, halo malam Bang Igor. Halo, selamat malam. Malam, gimana kabarnya nih Bang? Baik. Mantap. Sehat ya Bang ya? Sehat. Sehat gitu kan. Oke, Abang mungkin boleh perkenalan lagi, walaupun pasti kan udah nggak mungkin nih nggak ada yang tahu Abang gitu. Ini aja nggak ada yang tahu. Halo semuanya. Selamat malam. Malam ini ada saya Koji lagi
bakal interview sama teman-teman dari Pickup Kebaikan. Iya bener banget. Oke deh bang. Oke abang, eh boleh langsung aja ya kita ngobrol ke Boleh. seputar corona nih. Kan semua pasti tahu ya bang ya, sekarang tuh lagi apa, kita tuh lagi dihadapin dengan virus corona yang berbahaya, apalagi setiap harinya pasti ada aja korban positif gitu, ada aja yang meninggal gitu kan ya bang. Kalau dari abang sendiri nih bang, kesibukannya selama pandemi ini apa aja bang? Boleh Awalnya cerita? sih sama kayak semua orang, bisa dibilang bingung karena em, semua jadwal yang harusnya dilakukan dari mulai Maret April tuh tiba-tiba hilang semua. Hmm. Jadi Sayang bisa banget ya dibilang bang jadinya. iya mau nggak mau harus menerima kenyataan dan mulai mikir, waduh kayaknya semua kerjaan nggak ada. Pasti kepikiran, Iya. pikiran soal pemasukan karena fokus utama terbesarnya memang dari musik. Hmm. Jadi eh, bisa dibilang awal-awalnya lumayan ketar-ketir, tapi pelan-pelan minggu bertambah minggu bertambah bulan, em, ternyata masih banyak yang bisa dikerjakan Hmm. Contohnya tuh walaupun di bang. rumah. Contohnya em, bermusik pastinya. Pasti. Karena sebetulnya jauh hari sebelum ada pandemi pun bisa dibilang gue memang berkarya bermusik itu di rumah. Hmm. Jadi semua tools yang diperlukan untuk berkarya tetap ada di sini. Cuma mungkin yang terlupa di awal adalah waktu menghadapi kondisi pandemi di mana banyak PSBB atau juga disebut juga lockdown, Iya. kayaknya stuck gitu. Nah, stuck yang terjadi di luar rumah itu kadang-kadang ngebatasin pikiran kita juga, Iya. bikin kita lupa bahwa sebenarnya di rumah pun masih banyak yang bisa dikerjakan. Benar banget. Jadi nggak berhenti buat berkarya ya bang ya. Iya, pastinya. Oke. Oke, terus kalau misalkan dari kayak kan tadi kan abang bilang kalau yang misalkan kayak di bulan kan mulai dari Maret sampai bulan kedepannya udah ada rencana ya bang, misalkan mau ada konser di mana kayak gitu atau ngisi acara di mana. Kalau dari kayak teman-teman musisi sendiri itu mungkin ada cerita juga gitu, sharing sharing ke Eh, abang. banyak sih, maksudnya mereka juga mau nggak mau berhadapan dengan realita. Gimana ya? Kalau kita rapper, dari kita udah establish satu ekosistem sendiri di rumah di mana kita bisa berkarya tanpa nunggu orang untuk bikinin musik Mm-mm. atau harus ke studio orang rekaman. Begitu kita realize bahwa ya udah kita di rumah kita bisa berkarya, kita bisa berkarya. Iya. Yang kasihan mungkin teman-teman musisi yang lain yang dalam berkarya mereka masih perlu studio, mereka masih perlu musisi lain untuk berkolaborasi, mereka masih perlu teknisi, engineer untuk rekaman. Hmm. Jadinya banyak dengar dari teman-teman yang lain, eh, banyak yang lebih bingung lagi mau ngapa-ngapain karena kemungkinan besar di rumah sendiri pun tidak ada alat-alat yang bisa dipakai untuk produktif. Iya. Maksudnya ada tapi nggak Kurang mumpuni mendukung seperti gitu. biasanya kalau misalnya mereka keluar ke studio Iya benar-benar. gitu. Jadi Jadi ya intinya job nggak mah ada. terhambat. Teman-teman pemain musik yang juga biasanya session player biasanya dia main instrumen tertentu untuk penyanyi atau additional itu kasihan lagi karena mereka benar-benar biasanya mingguan atau dalam periode tertentu selalu pemasukannya dari main instrumen mereka itu. Iya benar. Jadi kayak semua apa-apa jadi terhambat ya bang Iya gara-gara betul. virus ini gitu. Terus kalau misalkan abang nih ngelihat pandemi ini gitu, kan banyak banget ya bang yang bisa dilakuin gitu. Selain yang
kan jadi sekarang apa-apa di rumah gitu. Hmm. Jadi yang pandangan abang, hal apa sih yang bikin orang tuh kalau misalkan lebih gampang ngelihat peluang yang ada di rumah gitu, kayak yang abang lakuin gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan Ya, orang di rumah, apalagi kaum kaum rebahan ya bang, itu ya, jadi males mau ngapain gitu. ya, ya, ya. Nah Gue mungkin sendiri juga ada termasuk gitu. termasuk kaum rebahan sebetulnya. Cuman kalau misalnya diperhatikan, bahkan sebelum pandemi ini, dari berapa tahun terakhir ini, kita sudah sangat terbiasa melihat gadget kita sebagai jendela untuk melihat dunia. Hmm. Jadi waktu ada berita tertentu, ini sebelum pandemi ya, ada berita yang viral, ada apalah isu politik atau apapun, kita semua ngeliat di situ dan itu kadang-kadang mempengaruhi mindset kita. Hmm. Nah, di saat yang sama begitu pandemi ini terjadi, banyak orang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi waktu yang mereka punya lebih banyak untuk menggunakan gadget untuk melihat apa yang terjadi di luar sana. Nah, tembok terbesar yang bikin orang kejedot ngerasa nggak bisa kemana-mana itu adalah waktu kalau mereka banyak ngabisin waktu untuk melihat perkembangan berita. Memang coronavirus ini sesuatu yang perlu dicermati benar. Cuman kalau kita cuman fokus ngelihat berita, menuhin isi kepala kita dengan hal-hal yang bikin kita khawatir, biasanya itu juga mempengaruhi psikologi kita. Iya. Kayaknya emang gue nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi salahnya bukan di gadgetnya, tapi salah mungkin eh, sandungan terbesar adalah kita memutuskan untuk melihat hal-hal yang bikin kita down. Hmm. Sementara ini kita nih berdua nih kita bisa menggunakan gadget ini untuk Iya. interview, untuk ngomong. Semua teman-teman yang lagi nonton juga pakai gadget. Ada banyak aplikasi lain di situ selain Instagram melihat postingan orang. YouTube itu ada banyak video resource di mana kita bisa belajar apa aja yang kita mau. Jadi Benar-benar. waktu kita memilih untuk menggunakan gadget ini untuk apa ya, menambah informasi atau menambah skill kita akan jauh lebih berguna gitu dibanding kita cuma duduk ngeliatin berita, ngeliat orang kayak wah kayaknya dia asiknya di rumahnya santai nih ada segala sesuatu yang dia perluin, mungkin pemandangannya lebih bagus atau rumahnya gede jadi walaupun dia nggak kemana-mana dia santai. Itu kadang-kadang bisa mempengaruhi mindset kita atau wah enaknya rumahnya sebelah pantai atau rumahnya di gunung atau ngelihat uh, artis Hollywood yang di rumahnya gede mansion banget Hmm. atau ngeliat orang-orang yang posting video-video, foto-foto throwback di mana mereka jalan-jalan itu juga sebenarnya bisa kalau kita ngelihatnya salah dan kita ngebandingin dengan kondisi kita lebih banyak jadi sandungannya dibanding inspirasinya. Jadi Tapi kalau kita pakai gadget yang sama untuk belajar hal-hal yang baru, kita nggak tahu mungkin hal baru yang kita pelajari ini ke depannya bahkan setelah pandemi selesai bisa jadi teknik, talent, skill baru yang berguna buat kita. mm-mm. Hmm. Jadi kayak apa-apa semuanya, sebenarnya dari gadget itu kita bisa tahu semua gitu ya bang. Cuman Iya, tinggal gimana kita ngambil posisinya, apakah kita lihat dari negatifnya atau positifnya gitu. iya, Cuman emang kebanyakan sih orang gitu ya bang, kalau ngelihat postingan gitu, eh, liburan, apalagi kan sekarang jiwa-jiwanya di rumah oh iya, bosen gitu. Mm, pasti aduh pengen liburan ngeliat ke sini gitu. Terus menurut abang nih bang, kan kita sekarang udah masuk ke masa transisi PSBB ya bang ya. iya. Mm-mm. Nah, udah kalau dilihat dari di jalanan juga perbandingannya pas baru-barunya ada PSBB, diberlakukan PSBB sama sekarang udah mulai agak macet gitu kan, Bang. Nah, Ya menurut udah Abang, hampir seperti normal. hampir seperti normal betul. Apalagi dengan kayak tempat-tempat umum, tempat-tempat rekreasi gitu udah mulai dibuka ya kan. Nah, Ya. menurut Abang gimana nih, Bang? Walaupun dari pemerintah sendiri tetap memberlakukan protokol kesehatan gitu. Mungkin ada pesan-pesannya untuk masyarakat di Indonesia. Pesannya ya pasti tetap jaga
kesehatan dan jaga diri untuk nggak tertular. Sebenarnya gini, sisi positifnya adalah kita semua lagi diubah lagi mindsetnya untuk memandang kesehatan diri itu lebih daripada sebelumnya. Jadi mau nggak mau kita semua belajar, kalau keluar rumah balik cuci tangan. Karena sebelum pandemi mungkin kita santai aja gitu ya, udah cuek aja. Tapi akhirnya kita juga jadi lebih memperhatikan apa yang kita sentuh, kemana kita pergi, gimana kita berinteraksi dengan orang di luar rumah. Dan itu sebetulnya berguna, mau ada pandemi atau enggak, itu berguna. Banyak negara-negara lain yang udah mengadopsi hal-hal seperti itu. Kayak kalau misalnya kita ke Jepang, nggak ada coronavirus juga banyak orang di Jepang naik transportasi umum pada pakai masker. Karena mereka sadar bahayanya atau kemungkinannya kita tertular sesuatu dari orang lain. Gitu. Jadi kedepannya ini sih bisa dibilang akan berguna banyak. Bahkan mungkin gini. Banyak orang yang nggak tahu bahwa banyak hal bisa dikerjakan jauh lebih efisien tanpa kita meeting ketemu langsung, tanpa kita harus selalu pergi ke kantor. Ya, maksudnya kalau misalnya mereka yang profesinya harus keluar rumah, oke lah. Memang kalau udah kembali seperti normal akan berguna. Tapi ada banyak berita atau dengar dari orang-orang yang biasanya, kok kita lebih efektif meeting kayak begini ya? Karena kadang-kadang kan mau meeting tuh harus ketemu di mana, harus butuh persiapan lagi, mesti misalnya apalagi kalau nggak ada kantor, meeting di kafe mesti keluar duit. Kalau di rumah masing-masing kayak kita gini atau pakai Zoom, conference, kopi bikin sendiri ya di dapur habis itu duduk. Bener. Sehari kita bisa Tambahin cemilan. iya, kita bisa ngobrol banyak hal tanpa perlu keluar rumah. Dan satu hal juga yang kerasa nih sama sesama teman-teman rapper. Somehow kolaborasi terjadi lebih efisien, lebih banyak teman-teman musisi yang akhirnya belajar untuk setup home studio kecil-kecilan sendiri. Kolaborasi lebih banyak terjadi, kerjasama lebih banyak terjadi gitu, dan di sini kita baru sadar ternyata kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan itu, dan akhirnya orang-orang yang biasanya ya udah ntar gue ke studio dulu ya, enggak, sekarang gue udah ada studio di rumah. Gitu. Jadi memfasilitasi diri sendiri mau nggak mau ya bang. Iya. Karena itu kebutuhannya. Jadi new normal ini kayaknya bukan cuma new normal karena pandemi, tapi new normal di saat yang sama efisiensi. Karena sih udah lebih ke apa-apa teknologi ya bang ya. Betul. Apalagi usia kayak sekarang bahkan anak kecil-kecil aja udah jago semua main gadget, masih tahu. Iya. Mungkin dari beberapa teman-teman yang nonton nih bang, nonton live-nya ada yang tanya, bisa boleh, dijawab ya bang. Mungkin dari teman-teman boleh nih kalau ada yang mau nanya. Jadi ada pertanyaan nih bang, jadi menurut abang bagaimana kalau misalnya ada orang jelek-jelekin karya kita? Nah, pertanyaannya bagus. Tapi harus diteliti lagi, ini jelek-jelekin. Karena kadang-kadang dengan mudah kita bisa sensitif sendiri ngeliat orang berkomentar soal karya kita. Komentarnya seperti apa? Kalau komentarnya membangun, mungkin harus dicari bahwa orang ini mungkin sebetulnya ngasih masukan yang bagus. Tapi kalau memang orangnya ngejelek-jelekin, bener-bener cuman ngejelekin, ingatnya gini, orang yang di atas kita dan tahu bahwa dia bisa berkarya, dia udah di level yang tinggi, dia nggak akan punya keinginan untuk ngejelekin orang yang lagi berusaha dari bawah. Jadi kemungkinan besar orang yang ngejelekin posisinya ada di bawah orang yang dijelekin, karena mereka sendiri gitu, bahkan belum punya karya. Tapi gue juga bisa bilang dalam berkarya jangan sampai kita selalu terjebak untuk haus sama pujian, komentar, thumbs up, hati, apa yang emoji itu. Kayak ini sekarang ini lagi pada muncul nih. Kalau
kita nggak sadar diri, itu memang menampilkan rasa bahagia gitu dalam hati kita, kayak wah ada yang apresiasi. Tapi kadang-kadang itu bisa ngebutain kita untuk memoles diri kita lebih lagi. Kayaknya gue udah cukup bagus nih. Kayaknya udah cukup banyak yang like nih. Kayaknya cukup segini aja, kayaknya gue udah cukup keren. Akhirnya begitu ada orang lain yang memberikan masukan yang sebetulnya berguna buat kita, kadang-kadang kita dalam hati lebih dulu kayak, ah siapa lo, banyak yang suka kok sama karya gue. Dan Jadi itu sebetulnya kuping bisa, ya bang ya. iya. Jadi makanya gue pernah bilang, cacian itu latihan, pujian itu ujian. Waktu kita dicaci, kita dilatih mental kita. Waktu kita dipuji, kita diuji apakah kita gampang Puas. apa ya, puas, gampang sombong, gampang angkat dagu. Iya, karena sebenarnya juga kayak dalam hidup juga kan nggak nggak pernah ada kebutuhan, kan pasti ada aja ya bang, nggak pernah ada puasnya gitu. Apalagi Iya. dengan perkembangan zaman pasti kita pengennya lebih 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 gitu kan ya bang. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih bang. Bang, langkah paling awal untuk berkarya itu menurut abang apa? Nah, Wah, ini pertanyaannya bukan sulit, tapi parameternya gue bingung. Apanya yang mau dikaryakan? Berkaryanya dia tuh seperti apa? oke. Kalau Mungkin kalau dari musisi gitu rapper, bang, kalau ya, dari musisi. ya. Kalau sebagai rapper, kalau gue langkah berkarya adalah gue cari cerita gue apa yang gue mau ceritain, apa yang gue rasa, oke ini perlu orang lain tahu deh. Jadi berkaryanya bukan kayak yang lagi rame orang bikin apa, yang lagi seru orang bikin lagu apa. Seasonan gitu ya bang. Iya, karena jadinya kita akan berjalan di langkah yang orang lain udah lakukan. Tapi yang paling bisa dilakukan adalah kita ngeliat ke dalam diri kita sendiri gitu, kegelisahan kita apa sih yang kita rasa pengen, yang kita alami sendiri. Nah dari situ biasanya waktu mau diterjemahkan ke dalam karya, segala sesuatu tuh mengalir lebih baik dibanding kayaknya kalau rapper ini bikin lagu kayak gini, gue ikut kayak gitu, mungkin viral. Nah saran gue, kalau selalu yang dikejar cuma viral, kita bisa lama-lama kehilangan identitas kita. Kita belum kenal diri kita sendiri, kita belum tahu batasan, kemampuan, kelebihan, kekurangan kita, tapi kita selalu cari untuk bikin apa yang orang lain bikin. Nantinya begitu tren yang itu udah lewat, terus kita berusaha bikin lagi, kita bingung mau bikin apa gitu. Jadi sebelum berkarya, pastikan dulu kita ini siapa, mengenali diri kita sendiri. Karena dengan begitu langkah ke depannya kita tahu ngembanginnya seperti apa, kita nggak harus selalu ikutin langkah orang lain. Terus kalau misalkan dari abang sendiri untuk bikin satu karya gitu bang, paling cepet nih bang, berapa lama bang? Tergantung karya seperti apa. Karena kalau gue bikin lagu rap, ada macam-macam versi. Ada yang benar-benar lagu full, ada yang cuman kadang-kadang cuman nge-rap semenit, satu verse, satu baris. Cuman karena memang pengen aja. Oke, pengen aja. Yang penting niat dulu ya bang, intinya. Iya. Kalau ditanya yang cepet, kalau ngomong soal cepet, nge-rap disuruh nge-rap langsung nggak bisa. Maksudnya itu kan freestyle. Iya. Tapi kalau lagu full, mungkin sejam kali bisa. Tapi ini bukan ngomong lagu yang pasti catchy, lagu yang pasti jualan, lagu yang akan tembus industri chart rekaman. Ini cuma ngomong soal kayak gue gatel bikin lirik soal ini. Pernah gue bikin lagu di bawah 1 jam jadi satu lagu. Wih, keren. Tapi itu belum tentu, maksudnya mau dibilang lagunya bagus atau enggak, itu relatif, tergantung yang dengerin. Iya, selera kan beda-beda ya bang. Iya, makanya gitu. Terus pertanyaan terakhir kayaknya nih bang ya. Sebentar. Menarik sih bang pertanyaannya, lumayan juga Gak apa-apa. banyak. Lebih banyak juga gak apa-apa. Ih mantap. Aduh tapi sayang nih bang, kita cuma setengah jam, aduh. Nanti siapa tahu nanti lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya bang. Ya. Ya, pertanyaan terakhir nih bang, gimana masukan buat para musisi
bukan produser, yang mau tetap produktif di saat ini, di masa-masa pandemi ini gitu. Mungkin maksudnya musisi yang bukan produser, maksudnya memang nggak memproduksi ya, atau maksudnya Iya, yang nggak bisa produksi sendiri. iya, yang mungkin kayak yang tadi abang bilang kalau dia butuh bantuan orang lain juga buat memproduksi lagunya gitu. Em, Semua tergantung, bukan tergantung. Kadang-kadang kalau misalnya mereka punya komputer atau punya komputer basic aja, banyak hal yang bisa dilakukan untuk rekaman secara minim. Percaya atau enggak, waktu gue pertama kali mulai nge-rap sendiri, rekaman sendiri, itu gue nggak punya komputer. Gue pinjam komputer teman dan gue pakai microphone chatting. Mikrofon chatting di zaman dulu tuh yang tinggi, tipis, kayak Iya. Lizzy, terus ujungnya ada mic-nya. Jadi eh, bukan kayak harus punya proper laptop komputer dengan sound card. Sekarang ini pun kalau mau dicari Android, iPhone itu banyak aplikasi yang kita bisa pakai untuk rekam. Jadi Udah em, canggih banget tuh. udah canggih banget gitu. Kita bisa bikin lagu di handphone. Kita bisa ekspor jadi em, MP3 atau WAV lalu kita upload ke SoundCloud. Pertanyaannya, seberapa jauh kita menggali? Karena kadang-kadang kan dia ngomong tadi, gimana kalau dia musisi yang bukan produser? Oke, ini saatnya untuk kita ngegali musik kita, passion atau hobi. Karena dua hal ini berbeda. Hobi kita lakukan waktu kita punya waktu, punya modal, punya mood. Passion, moodnya ada terus. Mau jadi duit kek, mau kagak ada waktu, kita cari waktu. Mau ngerasa skillnya kurang, kita cari gimana cara supaya skillnya lebih tajam. Justru kalau misalnya dia menganggap dirinya musisi, di sini titik di mana kita menentukan ini hobi aja atau passion. Karena begitu ditemukan ini jadi passion, menurut gue nggak akan ada yang bisa ngalangin orang mau berkarya. Tapi waktu ini cuma hobi, ya kembali lagi ke realitas ya. Kalau misalnya kebentur, coba cari hal yang lain. Siapa tahu mungkin passionnya bukan di situ. Jadi kayak mut-mutan ya bang kalau misalkan hobi mah. Iya, nggak salah juga, Iya, karena salah hobi juga. kadang-kadang. Cuman kan sekali lagi, kalau memang benar-benar cinta sama apa yang dikerjain, kalau benar-benar apa ya, orang punya pasangan, kalau lu benar-benar cinta, lo kebentur sesuatu satu dua masalah kecil, lo permasalahin masalahnya atau lo pertahankan relationshipnya. Benar-benar. Oke nih bang, karena waktunya juga udah tipis. Boleh bang kasih closing statement tentang pandemi ini, terus mungkin ada support juga buat masyarakat, buat musisi-musisi teman-teman yang Panjang juga ya. lainnya. Iya. Sama Closing, nanti bang boleh minta sedikit nge-rapnya. oh bisa nanti Woi, live di sadap. sini aja. Iya. Pesan apa ya buat semua yang lagi nonton, em, bayangin seperti ini, dari saat ini eh, COVID-19 ini, coronavirus ini sesuatu yang sangat kecil. Virus itu lebih kecil daripada bakteri, lebih susah dilihat. Tapi saat ini jadi sesuatu yang berdampak global di seluruh dunia. Mungkin dari sini kita bisa belajar lebih lanjut gimana kita melihat diri kita sendiri sebagai manusia, posisi kita di dunia. Karena virus ini mempengaruhi semua aspek, ekonomi, sosial, pendidikan. Jadinya kita bisa belajar lebih lanjut soal diri kita. Dan sejauh ini sangat disayangkan walaupun ada orang-orang yang jadi korban, tapi belum sebesar pandemi-pandemi yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Kita masih punya waktu, kita punya internet, teknologi untuk menyebarkan informasi. Tinggal kita pilih informasinya mau berguna atau bikin kita ribet. Jadi iya. Kalau menurut gue tahun 2020 ini bukan tahun masalah. Ya, maksudnya jadi tantangan, ada beberapa orang yang sedih, kita lihat ada problem di seluruh dunia. Tapi ini tahun dimana kita ngerefleksi lagi
posisi kita sebagai manusia, fungsi kita, peran kita dalam dunia, dalam kehidupan kita. Siapapun yang bisa bangkit dari tahun 2020 ini dan survive dan bisa menemukan passion jati dirinya, kita udah lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Oke. Boleh sedikit kasih rapnya bang? Nge-rap sedikit. Gak kemana-mana, gue di rumah aja. Pasang musik aja ya. Di atas sofa rebahan manja, malas mau ke sini ke sana, mager di rumah tanpa rencana. Gak kemana-mana, gue di rumah aja. Di atas sofa rebahan manja, malas mau ke sini ke sana, mager di rumah tanpa rencana. Emang aslinya gue gak punya uang, kalaupun ada gak mau buang-buang. Ya mau dikata gaya hidup gue kurang, yang penting gue kagak punya utang. Malam minggu tanggal muda, cek gaji masuk rekening udah, bisa jalan-jalan atau di rumah, gak perlu putar otak mana lebih murah. Geng WhatsApp ngajak gue jalan-jalan, I just wanna stay di rumah malam-malam. Gue anti FOMO, bisa kapan-kapan main di rumah, nonton Netflix, makan-makan like hey, dibilang ansos bodoh amat. Hey, lanjut main game belum tamat like hey. Buat semua yang udah tahu lagunya di rumah mungkin bisa ikut nyanyi sama-sama. Boleh nyanyi bareng teman-teman. Sekali lagi say, gak kemana-mana, gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja, kagak perlu ke sini ke sana, biar terhindar dari bencana. Gak kemana-mana, gue di rumah aja, di atas sofa rebahan manja, kagak perlu ke sini ke sana, biar terhindar dari bencana. Keluar kalau sembako kurang, habis belanja gue langsung pulang. Kalau gak kerja gak punya uang, moga-moga gak jadi numpuk hutang. Oke. Makasih banyak Bang Igor buat kesempatannya, waktunya. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman dari Pick Up Kebaikan. Iya, terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dilindungi dimanapun Amin. kita berada. Semoga juga pandemi ini cepat berakhir ya Bang, Amin. supaya bisa beneran normal semuanya. Oke, terima kasih banyak Bang Igor atas Thank you. waktunya. Sampai bertemu lagi. Oke, terima kasih banyak teman-teman buat yang udah nonton. Tadi sharing-sharing bareng sama Bang Igor Saikoji, terus tadi udah nge-rap juga. Dan terima kasih banyak atas waktunya yang udah menonton. Saya Kartika pamit undur diri.